Baik, dari informasi tadi kita akan bergeser ke informasi lain. Rivi, ini seorang ibu di Tanjung Pinang Ya. menggelar aksi simpati demi mencari keadilan atas dugaan salah tangkap kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan tersangka ayah kandungnya sendiri. Aksi simpati ibu dan anak ini digelar di depan kantor unit pelaksana teknis daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kepulauan Riau sambil membawa poster berisi keluhan. Sang anak merupakan korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh ayah sendiri. Kasus perkosaan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2020 lalu di Desa Landa, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas, Kepri. Polisi menetapkan ayah kandung sebagai tersangka, sementara dari pengakuan sang anak, pelaku sebenarnya adalah seorang oknum yang bekerja atau bertugas di desa. Sang ibu sempat meminta hasil asesmen psikologi yang menerangkan bahwa pelaku perkosaan anaknya bukanlah sang suami, namun permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan sudah diserahkan kepada penyidik kepolisian. Baik, untuk mengetahui lebih detail mengenai kasus ini, kita langsung berbincang dengan Lagat Siadari, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak Lagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rati dan Pak Arif. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Mengenai kasus ini, sebenarnya secara lebih detail mungkin bisa dijabarkan kepada kita, Pak. Baik, kami Ombudsman memang telah menerima 2 laporan terkait dengan hal ini. Kejadian ini terjadi tanggal 12 Juni yang lewat ketika seorang anak ditinggalkan oleh ibunya karena akan mengambil dana BLT ke kantor desa. Di rumah itu ada ayahnya dalam keadaan sakit prostat sehingga memang tidak bisa beraktivitas secara normal. Tapi ketika ibunya balik, maka ditemukan anak gadis yang berumur 9 tahun ini sudah dalam keadaan telanjang di atas tempat tidur, dan ketika ditanyain anak ini ketakutan seperti itu. Dan berulang kali tanyain ketakutan sehingga membuat kecurigaan sang ibu. Lalu sang ibu kemudian berupaya meminta bantuan rekannya untuk menanyai anaknya. Namun ketika temannya ini menanyakan anaknya, tidak di dekat ibunya. Nah, belakangan ketahuan bahwa teman ibunya tadi mengintimidasi anak ini supaya mengaku bahwa yang melakukan pencabulan itu adalah ayahnya sendiri. Atas pengakuan itu kemudian mereka pergi ke Polsek Jemaja yang ada di Dan melaporkan kasus ini. Betul sekali. Nah, di bawah ancaman seperti itu, anak ini ditanyain oleh Polsek, langsung melakukan BAP dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ayahnya seperti itu. Oke, tadi Anda menyebut ada yang menekan korban ya, betul ya? Benar sekali, Pak Arif. Siapa ini orang ini? Orang ini adalah kerabat atau kawan dari ibunya. Latar belakang yang bersangkutan? Hanya kawan saja. Jadi karena ibu ini menanyai anaknya, anak ini tidak terbuka karena terasa ketakutan seperti itu, sehingga dia meminta dari teman tersebut untuk menanyain. Oke, lantas yang dilakukan sekarang justru kan malah bertolak belakang ya dengan laporan awal tersebut ya Pak ya? Iya, jadi memang yang saat ini akan kita lakukan pemeriksaan ada dugaan maladministrasi, yaitu penyimpangan prosedur. Di antaranya pada waktu pemeriksaan itu sang Polsek, maksud kami, tidak didampingi oleh penyidik yang memang petugas untuk menyelidiki anak seperti itu. Yang kedua, anak ini masih di bawah ancaman, dan di tempat itu ada ibu tadi yang menanyai anak ini karena mengancam, memang ibu ini mengancam anak ini supaya mengaku bapaknya saja yang melakukannya biar mampus bapaknya, kayak seperti itu. Pak, yang menjadi penasaran saya Pak, lantas anak ini benar menjadi korban perkosaan, betul? Ya, dari sejumlah dokumen dan video pengakuan anak ini yang kami dapatkan, memang anak ini mengaku dan menceritakan secara detail bagaimana pelaku melakukan pencabulan ini. Jadi ini pencabulan sudah terjadi berdasarkan pengakuan anak ini 5 tahun yang lewat, atau ketika anak ini baru kelas 1.
Ya siapa pelakunya dong Pak kalau kayak gitu? Pelakunya adalah tenaga honor Desa Landak. Staf desa ya Pak ya? Iya benar sekali. Apakah oknum desa ini juga lah yang menekan korban? Bukan, tetapi ada hubungan yang dekat sepertinya antara kawan ibu tadi dengan pelaku ini, sehingga sepertinya ada semacam rekayasa ya antara ibu dengan pelakunya seperti itu. Baik. Enggak, ya artinya pada saat ibu meninggalkan rumah dan si anak mengaku telah diperkosa, artinya kasus perkosaan pada saat itu benar-benar terjadi Pak, bukan perkosaan yang 5 tahun yang lalu kan Pak? Dan itu bukan yang pertama kali berdasarkan Artinya berulang Pak. Betul sekali. Kemudian pelaku aslinya yang staf desa ini sudah diamankan juga Pak atau bagaimana? Jadi Polsek Jemaja hanya fokus memproses ayahnya ya tanpa menerima laporan baru yang dibuat oleh ibu korban dengan dugaan tersangka oknum olah kami sebutkan. Oke, mungkin ini Pak konklusinya ya, sejauh mana sekarang upaya ibu dan anak ini menuntut keadilan Pak? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan kami mendengar bahwa sudah dilakukan gelar di Polda, namun hasilnya sampai saat ini pengacara dari korban belum menerima dan tindak lanjutnya juga belum disampaikan apa yang harus dilaksanakan. Informasi lain yang kami terima juga bahwa terkait dengan pelaku yang ditahan saat ini yang juga pelaku adalah ayahnya telah diajukan ke penuntutan ya, namun dikembalikan oleh jaksa kembali karena dianggap tidak lengkap. Artinya masih P19 gitu ya Pak? Benar sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Lagat untuk informasi dan waktunya. Tetap jaga kesehatan selalu Bapak.